Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan mengawali perjalanan hidup hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu mari berdoa. Bapa di sorga, pagi ini kami bangun dengan selamat, dan kepadamu kami menaikkan pujian dan syukur. Kami akan melanjutkan aktivitas hidup hari ini. Karena itu kami butuh tuntunan dan bimbingan Tuhan lewat firman-Mu, supaya kami dapat menjalaninya seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah, kami telah sedia untuk menerima sabda-Mu. Ampuni dosa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya siapkan firman Tuhan dari kitab Mika pasal 4 ayat 1 sampai ayat 5. Mika pasal 4 ayat 1 sampai ayat 5, firman Tuhan berbunyi demikian. Sion sebagai pusat kerajaan damai. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyung-duyung ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa, dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon arasnya, dengan tidak ada yang mengejutkan, sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selama-lamanya dan seterusnya. Yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memelihara dalam hidupnya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di masa Nabi Mika, bangsa Israel mengalami kemerosotan moral. Para pemimpin dan tua-tua agama maupun bangsa semua berada pada kondisi itu. Mereka mencari keuntungan sendiri, melakukan hal-hal yang tidak adil, hidup dalam berbagai dosa dan pelanggaran. Kenapa itu terjadi? Semua itu terjadi karena perilaku mereka yang meninggalkan Tuhan dan menjauh dari hadirat Tuhan. Dalam kondisi itulah Tuhan murka dan menghukum bangsa Israel. Saudara-saudara, cara Tuhan menghukum bangsa Israel ialah melalui bangsa-bangsa lain yang datang untuk menghancurkan bangsa tersebut. Dalam kondisi seperti inilah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Nabi Mika tampil. Tidak sekedar tampil, tetapi dia menyerukan beberapa hal. Yang pertama, Mika berbicara soal penghukuman dan kecelakaan. Kalau kita baca ayatnya yang kedua. Tapi sekalipun dia berbicara soal penghukuman dan kecelakaan, Mika juga menyerukan pertobatan dan pengharapan. Pada ayat yang keempat. Ayat yang ketiga. Dan dalam kekacauan nasional itu, Mika berbicara soal masa depan, di mana Tuhan akan memulihkan segala sesuatu. Ayat 4 sampai ayatnya yang kelima. Pesan rohani dan seruan
pertobatan serta pengharapan yang disampaikan oleh Nabi Mika ini tidak hanya berlaku bagi bangsa Israel ketika itu, tidak hanya berlaku pada pimpinan negara ataupun tokoh-tokoh agama pada waktu itu, tetapi ini juga berlaku sepanjang kehidupan anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Berlaku bagi saya dan saudara-saudara. Bahwa pengharapan harus terjadi setiap saat dalam hidup setiap orang yang percaya kepada Yesus. Minggu-minggu Prapaskah sedang menjadi bahagian hidup kita, dan besok kita memasuki Minggu Prapaskah yang keempat. Ini dimaksudkan bahwa kita tidak hanya mengenang penderitaan Yesus, tetapi kita melihat bagaimana kasih Allah yang sangat luar biasa mengangkat beban dosa manusia supaya beroleh selamat. Itu artinya mau menumbuh kembangkan pengharapan kita terhadap janji Tuhan, sebab pemulihan itu hanya boleh terjadi karena Yesus taat kepada Bapaknya. Ketaatannya itu diperlihatkan dengan rela memikul sengsara, dihina, disiksa, ditindas, bahkan mati di kayu salib. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini kita selalu diperhadapkan dengan keputusan-keputusan final. Karena itu salib adalah keputusan final dalam menaati kehendak Bapa. Keputusan final dari semua tahapan-tahapan yang sudah dijalani oleh Yesus. Keputusan final untuk menyatakan keyakinannya bahwa apa yang dia perbuat itu tidak akan pernah sia-sia. Karena itu dalam hidup ini kita selalu diperhadapkan dengan keputusan-keputusan final. Karena kita juga setiap saat menghadapi berbagai dinamika-dinamika hidup, baik itu dalam lingkup keluarga kita, bergereja, bahkan secara global, mendunia, dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara-saudara, Mika menyerukan iman akan memenangkan setiap pertarungan. Ayat 1 sampai ayat 2. Itu artinya dinamika yang kita alami yang menuntut kita untuk mengambil keputusan final. Dengan firman Tuhan ini kita mau diarahkan bahwa keraguan, kekacauan janganlah sekali-kali membuat kita untuk meninggalkan Tuhan dan mengabaikan apa yang Tuhan ingin kita buat justru dalam ketakutan dan kekacauan itu. Jangan meninggalkan hadirat Tuhan dan menggantinya itu dengan berdiam diri tanpa berjuang untuk mencari solusi dalam sebuah keyakinan. Pengharapan hidup itu pasti dan ya di dalam Yesus. Saudara-saudara, kekacauan, ketakutan harus selalu memposisikan kita untuk melihat, untuk meyakini, untuk menyadari Allah ada dalam semua dinamika hidup yang kita alami.
perhatikan ayatnya yang keempat. Pemulihan itu bukan sesuatu yang abstrak dan harus membuat kita bimbang dan ragu. Tetapi pemulihan itu nyata karena keluar dari mulut Allah itu sendiri. Sekali lagi perhatikan ayatnya yang keempat. Milka menyerukan bahwa ada pilihan dalam hidup ini. Ayat 5. Bangsa yang tidak mengenal Yesus akan berjalan dengan caranya. Tetapi kita, umat yang sudah diselamatkan dengan sengsara, kematian, dan kebangkitan Yesus, marilah mengarungi hidup ini dalam iman dan pengharapan yang teguh kepada Yesus Kristus, yang tidak hanya kita katakan di mulut, tetapi harus nyata dalam sikap, tindakan, dan perbuatan yang kita nyatakan setiap hari. Saudara-saudara, ayat 5 mengatakan, demi nama Tuhan Allah, kita berjalan untuk selamanya dan seterusnya. Yakinlah, bersama Yesus, hidup kita selalu memiliki kekuatan, solusi, dan damai sejahtera. Amin, firman Tuhan. Mari berdoa. Terpuji Engkau Bapa di surga, untuk kasih setiamu yang luar biasa. Firman-Mu telah mengajarkan untuk selalu berjalan bersama Yesus, karena Yesus berjalan bersama kami selamanya dan seterusnya. Firman-Mu akan terus memberikan kami penguatan, menjawab dan menjalani dinamika hidup, karena kami selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Berkati jemaat-Mu yang hari ini kembali melanjutkan aktivitas dan kegiatan-kegiatan. Bahkan umat-Mu di muka bumi, kasih setia-Mu memberkati. Berkati gereja-Mu dalam menjalankan pelayanan, dan hamba-hamba Tuhan yang hari ini mempersiapkan diri untuk mengangkat pelayanan pada ibadah hari Minggu besok. Masuki Minggu Prapaskah yang keempat, Roh Kudus menuntun bangsa dan negara kami, pemerintah kami, TNI, Polri, para dokter, para medis, dipakai oleh Tuhan sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Kami terus berdoa pandemi COVID-19 akan berakhir dengan cara yang Tuhan sudah siapkan. Terpuji nama-Mu Bapa, ampuni dosa kami. Kami berdoa menyerahkan hidup kami hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berjalanlah bersama Yesus, karena Yesus tidak pernah meninggalkan hidup kita. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan Shalom.